Pada bingung ya kalian berdua ya kenapa ya? Karena ini Bu hal yang sangat begitu. menarik, hal yang sangat menarik untuk dibahas gitu. Apalagi kita pemuda Kristen yang harus Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hukum yang pertama itu apa ya bunyinya ya? Kalian sudah pada lupa lagi. Shalom Sobat Muda, kembali lagi bersama kita di Gerda Talks. Gerakan Pemuda Talks. Perkenalkan, nama aku Laudikia dari Pospel Marundaland. Dan saya sendiri Ridwan Benget Manalu dari Pospel Marundaland. Hai Benget. Halo. Teman satu sektor nih, walaupun rumah kita dekat nggak ada salahnya dong. Apa kabar nih? Puji Tuhan baik. Kalau di sendiri gimana nih kabarnya? Oh, puji Tuhan, aku selalu dalam keadaan baik dan sehat. Makanya bisa di podcast kali ini. Nah, semoga juga sobat muda yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan yang sehat ya. Iya, apalagi di pandemi seperti ini kan kita Benar harus, banget. walaupun kita sudah vaksin, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan kita dengan ketat nih. Ya, benar banget. Vaksin kan nggak menjamin kalau kita nggak bisa terpapar virus corona Yes, kan. benar Makanya banget. kita tuh harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Karena kalau kesehatan itu tuh penting. Kalau kita nggak sehat, gimana kita bisa melakukan aktivitas kita Yes, dong? Ya kan, benar banget nggak? Nah, udah nggak kerasa nih, udah di minggu keempat bulan September ini kita, yang artinya ibadah Gerakan Pemuda digantikan dengan podcast Gerakan Pemuda. Nah, sebelum aku mau ngejelasin nih topik kita kali ini, aku mau terlebih dahulu mengajak sobat muda yang ada di rumah untuk menonton episode pertama sampai episode yang ketiga supaya lebih paham lagi topik kita kali ini. Supaya kalau ibaratnya kita menonton suatu film gitu kan, kita harus tahu dong alurnya seperti apa. Nggak mungkin dari episode pertama langsung ke episode 4. Makanya perlu menonton episode pertama dulu sampai episode ketiga supaya paham di episode kita yang keempat ini. Yap. Karena apa Binget? Bener Karena banget nih. episode kali ini tuh masih berkaitan dengan episode sebelumnya, yaitu mengenai mengatur hukum Taurat yang mengatur hubungan Allah dengan manusia. Nah, teman-teman juga yang belum nonton mungkin bisa mengaksesnya lewat YouTube GPGPP Petra atau juga di Spotify-nya juga. Benar banget. Wajib tuh ditonton ya. Jangan lupa subscribe juga, like juga. Nah, Benget, supaya kita tahu nih apa yang pengen kita bahas kali ini, aku minta tolong dong untuk Benget bacain firman Tuhan yang terdapat dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Nah, sobat muda juga boleh dibuka Alkitabnya, sama-sama bisa dibaca dan direnungkan ya. Yuk. Nah, kita sama-sama baca ya sobat muda. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Benget udah mau bacain firman Tuhan untuk kali ini. Nah, menurut Benget nih, Benget tahu nggak sih pembahasan kita kali ini seputar apa? Kalau yang aku tangkap sih nih ya, ini berkaitan sama yang episode 1 karena dimana kita harus sama-sama menyembah Tuhan. Bener banget. Karena menyembah Tuhan tuh sama dengan hari Sabat juga. Oh gitu. Ya bener banget nih sobat muda apa yang dikatakan Benget tadi. Tapi sebelumnya aku bakal jelasin lebih detail lagi ya. Jadi kalau di episode pertama itu kita tuh bahas mengenai cemburunya Allah. Kalau kita memprioritaskan pekerjaan kita. Contohnya, kita pasti punya pekerjaan dong misalnya yang
lebih penting atau gimana gitu sampai kita melalaikan ibadah kita pada hari Minggu gitu kan. Otomatis bisa dibilang kita menomorduakan Tuhan Allah ya kan untuk menjumpai Tuhan di peribadahan kita gitu. Kita malah lebih mengutamakan pekerjaan kita. Nah gitu. Nah sekarang di episode yang keempat ini kita tuh mau bahas apa sih sebenarnya hari Sabat itu sendiri. Kenapa sih kok kita nih nggak boleh beraktivitas atau melakukan kegiatan apapun di hari Sabat? Itu yang pengen kita bahas. Oke, wait dulu Ludi. Sebelum kita bahas lebih detail lagi nih, aku mau nanya nih, judul kita pada podcast episode ini tuh apa sih Ludi? Tanpa berlama-lama lagi nih pengen pasti sobat muda yang di rumah juga penasaran apa sih sebenarnya yang pengen kita bahas kali ini kan. Nah, judul podcast kali ini adalah istirahat atau ibadah. Wow, apa tuh maksudnya istirahat atau ibadah? Nah, sobat muda pasti bertanya-tanya kan, apa sih maksudnya judul podcast kali ini nih? Terus apa sesuatu hal yang membuat kita tuh bertanya-tanya, bingung gitu kan? Macem-macem deh judul yang diberikan oleh podcast GP kali ini gitu kan. Nah, terus kita juga bingung, apa sih hubungannya firman Tuhan yang udah dibacain Bengnya tadi dengan judul kita kali ini? Tapi nggak usah bingung, aku mau jelasin sedikit sebelum nanti ada yang lebih detail lagi untuk menjelaskan. Nah, jadi menurut bangsa Yahudi, hari Sabat dirayakan dari saat sebelum matahari terbenam pada hari Jumat. Jadi pada matahari terbenam hari Jumat, tibanya sampai malam pada hari Sabtu. Itu yang dinamakan hari Sabat menurut orang Yahudi. Nah, tetapi menurut buku Institute of Calvin, hari Sabat orang Kristen bergeser menjadi hari Minggu. Nah, karena memperingati hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Kristus. Nah, dan orang Yahudi pun tidak menyetujui kalau orang Kristen merayakan hari Sabat sama dengan mereka gitu. Karena hal yang perlu kita ketahui kan, kalau orang Yahudi itu masih menantikan Mesias gitu. Mereka belum percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Mesias. Makanya mereka masih menantikan Mesias itu. Nah, sedangkan bedanya kita sebagai orang Kristen nih, orang Kristen itu menikmati hari Sabat sebagai memperingati Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita nih. Gitu Benget. Nah, juga menurut mereka aktivitas yang gak boleh dilakukan pada hari Sabat. Yang pertama contohnya nih ya, kalau kita kembali membaca dasar Alkitab kita yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 9 sampai ke 10. Tadi kan Benget sudah baca kan? Ya, itu kita bisa menyimak yang pertama itu tidak boleh melakukan pekerjaan sehari-hari. Itu arti mereka dalam memperingati hari Sabat seperti itu. Lalu yang kedua, mereka itu tidak boleh memasak atau mempersiapkan makanan. Karena kita tahu orang Yahudi itu sudah mendapatkan mana dari Allah. Lalu yang ketiga, tidak boleh melakukan perjalanan atau tidak boleh melakukan hal-hal demi kesenangan diri nih, atau bisa dibilang lah zaman sekarang tuh paling simpelnya rekreasi gitu kan. Pasti kita semua pernah dong rekreasi, sobat muda juga di rumah pernah dong rekreasi gitu kan. Tapi mereka tidak boleh melakukan rekreasi pada hari Sabat. Ada dasar Alkitabnya. Kalau teman-teman sobat muda atau Benget bisa membacanya, kita bisa mendapatinya di Yesaya 58 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Mereka sangat menghormati hari Sabat. Gitu Benget. Pasti makin bingung juga kan, karena menurut pribadi juga aku udah sering mengaku juga, karena di hari Sabat itu aku juga pernah melakukan hal-hal tersebut gitu. Jalan-jalan mungkin kan, karena udah sumpek misalnya mengerjakan tugas. Iya benar banget itu, apalagi juga sobat muda pasti pernah ngalamin juga kan. Iya, apalagi yang anak sekolahan, anak kuliahan atau pekerja juga kan butuh namanya piknik supaya tuh nggak jenuh gitu kan. Rekreasi itu penting sih, tapi Benget nggak usah bingung. Nggak usah bingung, nggak usah sedih, nggak usah galau. Karena kita bakal bahas hari Sabat ini dan sekaligus bakal ada yang menjelaskan kebingungan kita dari mengenai hari Sabat ini. Nah, daripada kita bingung atau kurang jelas, kita langsung aja nih panggil seseorang yang bisa menjelaskan kebingungan kita ini. Wah, siapa tuh?
Penasaran nggak? Penasaran lah. Penasaran banget nggak nih? Pasti penasaran banget. Pasti sobat muda di rumah juga penasaran kan? Yes, Siapa bener sih banget. yang bakal bisa menjelaskan kebingungan kita atau ketidakjelasan kita untuk membahas mengenai hari Sabat ini? Nah, langsung saja nih, gak usah basa-basi, gak usah berlama-lama, gak bertele-tele. Langsung aja kita sambut Ibu Pendeta Febriola Waluyo Pirits selaku Pendeta Jemaat GPIB Petra. Shalom Ibu. Shalom. Selamat malam Ibu. Selamat Gimana malam, nih kabarnya nih Bu? Bengek. Puji Tuhan baik aja. Puji Tuhan. Gini Bu, sebelumnya kami tuh Iya. mau berterima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan Sama-sama. waktunya untuk hadir di podcast GPGPB Petra. Karena masih banyak nih sobat muda yang di rumah mungkin kebingungan dan kurang jelas mengenai topik kita kali ini. Nah, Bu, topik kita kali ini itu mau ngebahas tentang hukum Taurat yang keempat, yaitu bunyinya ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Maksud dari hukum ini sendiri tuh bagaimana ya Bu ya? Iya. Pertama-tama hukum ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu terdapat dalam keseluruhan hukum Taurat ya. Nah, dalam hukum yang keempat ini, ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu, Allah memberikan hukum ini, ke-10 hukum Tuhan ini kepada bangsa Israel. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel itu senantiasa menjadikan kehidupan mereka hanya dikhususkan, hanya dikuduskan kepada Allah. Ya. Sehingga di hukum yang keempat ini, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, maka di dalamnya itu mau mengajarkan kepada bangsa Israel agar mereka hanya mengutamakan Allah. Nah, ini juga ada kaitannya dengan tindakan penciptaan Allah, di mana pada hari yang ketujuh Allah beristirahat setelah Allah selesai menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Nah, oleh karena itu bagi bangsa Israel, khususnya pada masa Perjanjian Lama, dan ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, sehingga dikatakan dalam tradisi Yahudi itu mereka sangat mengkhususkan, menguduskan hari Sabat itu dengan tidak boleh melakukan segala sesuatu, pekerjaan, apakah mereka sendiri, sampai juga dengan anak-anak mereka dan juga para budak mereka. Pokoknya di hari Sabat itu mereka tidak boleh melakukan segala pekerjaan apapun. Nah, itu bisa kita temukan dalam bacaan kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat yang ke-11 ya. Kalau sobat muda bisa buka Alkitab dan lihat di situ kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Nah, di situ menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka mendapatkan hukum yang keempat ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, terus ayat 9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Nah, ayat 10, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, baik engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, dan semua orang yang ada dalam kehidupan bangsa Israel. Tujuannya atau maksudnya adalah supaya bangsa Israel ini mengingat bahwa di hari yang ketujuh mereka harus memberikan spesial waktu istimewa kepada Allah. Nah, ketika mereka tidak melakukan apa-apa, maka pada saat itu mereka harus mengucap syukur. Makanya dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Di hari Sabat itu mereka mengucap syukur, mereka berdoa kepada Tuhan karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Ya, sehingga begitulah dikatakan bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu sangat menguduskan, sangat mengingat dan juga menghormati hari Sabat.
Jadi Ya. dalam menguduskan hari Sabat ini adalah bagian dari hukum Taurat yang menjadi pedoman bagi bangsa Israel. Iya. Hukum Taurat itu tersendiri. Lalu supaya bangsa Israel atau orang Yahudi mengingat kembali bahwa Tuhan telah bekerja berkarya selama 6 hari Iya. dan hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Melalui gitu ya. penciptaan. Ya, itu ya. berarti khusus untuk orang Yahudi atau orang Israel mengucap syukur gitu Iya. atas karya Tuhan selama 6 hari itu ya dalam Betul. karya penciptaan. Jadi seperti itu, Bu. Oh ya Bu, tadi juga kami ada beberapa hal nih yang kita bahas berdua, tapi kita masih bingung nih jatuhnya. Kita Jangan bingung-bingung belum lah, tahu. Benget, Iya, ya. berarti ya. Makanya kita undang Ibu supaya kita tahu nih sebenarnya tuh hari Sabat itu jatuh di hari Sabtu atau Minggu, sedangkan kita kan belum tahu. Ada yang bilang hari Sabat itu ada di hari Sabtu, ada yang bilang hari Minggu gitu. Ya benar banget Ya. itu. Nah, kalau tadi saya pernah menyinggung pada saat saya menjelaskan tentang hari Sabat itu tadi, mengacu kepada tindakan penciptaan Allah. Di hari yang ke-7, maka hari bahwa setiap umat Tuhan harus beristirahat. Sehingga dikatakan di hari yang ke-7, maka bangsa Israel harus menghentikan semua pekerjaan mereka. Nah, itu yang dikatakan di ayat yang ke-9 sampai 11. Bahwa di hari Sabat itu yang dikatakan sebagai hari istirahat, dalam bahasa Ibrani itu Shabbat. Shabbat, ya, artinya istirahat. Artinya juga berhenti bekerja. Gitu ya. Jadi kalau kita katakan bahwa hari Sabat itu berarti kita nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, kalau kita melihat teks bacaan kita, kitab Keluaran tadi, pasal 20, dan kemudian kita melihat konteks yang ada bangsa Israel pada saat itu, bahwa mereka tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Hari Sabat itu hari yang sangat dikhususkan untuk mereka dengan Allah. Gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan hari Sabat itu jatuh di hari yang ke-7. Nah, ketika masa perjanjian baru, kita tahu bahwa ternyata oleh bapak-bapak gereja, ya, ketika gereja mula-mula sudah terbentuk, maka ada pemahaman yang baru, tetapi tidak menghilangkan makna dari hari Sabat itu sendiri. Nah, sekarang saya mau ngajak Lau sama Benget, kita buka dulu kitab Injil Matius pasal 28. Kitab Injil Matius pasal 28 dan Injil Sinoptik, semua Injil Sinoptik menjelaskan tentang hari pertama setelah kebangkitan Yesus. Pasal 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu. Ya. Jadi ketika masa perjanjian baru, maka hari Sabat itu mempunyai pemahaman yang akhirnya diperbaharui. Jatuh di hari Yesus bangkit. Ya. Hari kebangkitan Yesus Kristus yang dikatakan di sini hari pertama minggu itu. Jadi kalau kita hitungannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya, Senin. Nah, bagi bangsa Israel hari ke-7 itu pas di hari Sabtu. Gitu ya, pas di hari Sabtu. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit dan itu sudah mulai terjadi dan kemudian sampai dengan hari ini dipahami oleh orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen non-Yahudi atau orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, maka hari Sabat itu mereka ingat rayakan di hari pertama minggu itu. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Begini Bu, yang saya bingung, apakah ibaratnya perhitungan kalender orang Yahudi pada saat itu di Perjanjian Lama dan perhitungan kalender tanggalan hari di Perjanjian Baru itu berbeda kan? Misalnya kalau orang Yahudi mulai dari hari Sabtu, Sabtu sampai ke Minggu ya Bu ya, kalau nggak salah.
atau tadi Benar dari berarti kalau nggak salah. Sabtu Sabtu ke Minggu ya, Bu. Sedangkan kalau kita kan dari Senin sampai ke Minggu. Gimana sih, Bu? Sabtu Hitungannya ke dari Senin. Minggu, Ya, Minggu, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Gitu. Baru kalau sedangkan di Perjanjian Baru kan sesuai dengan yang tadi kita baca di Matius pasal 28 itu dijelaskan kan dimulai dari hari Senin terus sampai nanti terakhir itu hari Minggu. Ya, jadi atau ada perbedaan kalender atau perhitungan seperti apa sih, Bu, antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Ya. Itu yang bingung juga. Ya, pada dasarnya memang kita diajarkan untuk tidak terpaku ya, tidak kalau kita terlalu terpaku dengan kenapa sih kok bisa begini, kenapa sih, kita akan tambah bingung gitu ya, kita akan tambah bingung. Nah, secara sederhana tadi sudah saya sampaikan sedikit dan pasti Lau sama Benget sudah mulai memahami bahwa di masa Perjanjian Baru ditandai ketika Tuhan Yesus bangkit. Ya, ditandai Tuhan Yesus bangkit dan kemudian pada abad yang pertama ketika gereja mula-mula terbentuk, maka pemahaman atau ajaran bagi orang-orang Yahudi tentang hari Sabat yang jatuh di hari Sabtu itu kemudian diadopsi. Ya, dipahami kembali bahwa hari Sabat itu diingat rayakan jatuh pada hari Minggu. Oh, seperti itu. Tetapi sampai dengan saat ini bagi orang-orang Yahudi, orang Yahudi Ortodoks gitu ya, orang Yahudi asli, mereka masih tetap merayakan hari Sabat yang jatuh pada hari Sabtu. Tetapi buat kita orang Kristen, secara khusus setelah gereja mula-mula terbentuk, maka kita mengingat rayakan hari Sabat itu jatuh di hari Minggu. Kenapa? Karena di hari Minggu itu dikatakan dalam Injil sinoptik semuanya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwa hari Minggu itu dikatakan sebagai hari pertama Minggu itu. Hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Jadi perbedaannya itu kalau di Perjanjian Baru orang-orang Kristen itu ditandainya dengan kebangkitan Kristus pada hari Minggu. Makanya dihitungnya hari Sabat adalah hari Minggu gitu, Bu. Terus, Bu, yang agak bingung juga seperti ini. Pada bingung ya kalian berdua ya, kenapa? Karena ini, Bu, hal yang sangat menarik, untuk Oh. dibahas gitu. Apalagi kita pemuda Kristen kan harus tahu nih gitu. Iya, pasti. Gini, Bu, hari Sabat di Perjanjian Lama itu kan firman Tuhan mengatakan bahwa tidak boleh melakukan aktivitas gitu kan. Terus tidak boleh maksudnya melakukan pekerjaan kesenangan apapun sendiri itu pokoknya dan lain hal gitu. Terus sedangkan di Perjanjian Baru kalau kita baca, Bu, di Perjanjian Baru itu banyak murid-murid Yesus atau Yesus sendiri pun Yesus melakukan misalnya menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Ya, di hari Sabat. Baru juga murid-murid Yesus memetik gandum di hari Sabat gitu. Apakah dalam hal ini hari Sabat di Perjanjian Lama dan hari Sabat di Perjanjian Baru itu berbeda atau gimana, Bu? Sebenarnya tidak ada perbedaannya ya. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah ketika orang-orang Yahudi ini tidak lagi memaknai hari Sabat yang sesungguhnya. Makna hari Sabat bagi orang-orang Yahudi adalah mempunyai makna bahwa mereka harus memberikan hati, pikiran, bahkan waktu mereka, kehidupan mereka di hari itu untuk Tuhan. Jadi ketika di hari Sabat Tuhan Yesus melakukan katakanlah pekerjaan memetik gandum, karena pada saat itu dikatakan terdapat di mana itu ketika Tuhan Yesus memetik gandum? Di Matius. Iya. Ya, jadi di situ dikatakan bahwa situasi yang ada, murid-murid Yesus sedang dalam perjalanan dan kemudian merasa lapar. Ya. Dan kemudian perikop setelah itu dikatakan bahwa ada orang sakit. Pas hari itu hari Sabat. Nah, yang Tuhan Yesus lihat dan perhatikan di antara orang-orang Yahudi, para imam, ahli-ahli Taurat, meskipun di hari Sabat, seharusnya mereka menyatakan belas kasih mereka kepada orang lain sebagai bentuk bahwa mereka mengucap syukur kepada Allah yang telah mengaruniakan mereka keselamatan, yang telah menciptakan alam semesta. Jadi makna hari Sabat itu adalah
bahwa mereka harus mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur bukan berarti berdiam diri, tapi menolong orang pun itu Ya. adalah tindakan dari mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika ya, Bu. mereka lihat orang sedang susah, orang sedang kelaparan, orang sedang misalnya Kesusahan, membutuhkan ya. pertolongan kita, kok kita kasih biar? Iya. Hanya karena kita, pokoknya kalau hari Sabat itu kita nggak boleh ngapa-ngapain. Nah ini di depan mata kita ada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sedangkan kalau kita mau telusuri lagi makna daripada hari Sabat itu adalah bahwa bangsa Israel diajarkan mereka harus mengucap syukur kepada Allah. Tanda mereka mengucap syukur kepada Allah, di hari itu kita tidak boleh melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak bermakna. Maksudnya demikian. Satu pekerjaan yang artinya mendatangkan manfaat bagi dia. Nah, ketika di hari Sabat mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka cuma tidur-tiduran. Ya, kalau kita mau mengartikannya seperti tidak melakukan pekerjaan, berarti dia santai-santai aja. Sementara kita ngelihat ada orang yang sedang kesusahan, terus kita kasih dia. Nah, dikatakan di dalam Perjanjian Baru bahwa Tuhan Yesus menyinggung pemahaman mereka, bahkan perilaku mereka yang tidak lagi mengindahkan makna hari Sabat yang sebenarnya. Mereka mematuhi aturan hukum Taurat, mengingat dan kuduskan hari Sabat, tapi mereka nggak punya belas kasihan. Maka manfaat mereka mengingat dan menguruskan hari Sabat itu hanya sebatas rutinitas, atau hanya sebatas yang penting saya sudah melakukan hukum atau perintah Tuhan. Ada orang lain yang lagi susah, ya bomat. Apa tuh bomat? Jadi kita jadi seolah orang yang super cuek ya Bu ya, kalau gitu, nggak peduli sama orang lain gitu ya. Gitu. Nah bukan penjelasan dari Ibu sudah membuat saya terbuka sedikit pemahaman tentang hari Sabat. Soalnya ada yang berpendapat kalau seandainya Tuhan Yesus di hukum Taurat mengatakan tidak boleh melakukan apapun di hari Sabat gitu kan. Terus sedangkan Tuhan Yesus tuh melakukan pekerjaan, bisa menyembuhkan atau murid-murid memetik gandum gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tuh seolah-olah kayak melanggar gitu, kayak melanggar apa yang dikatakan firman Tuhan pada Perjanjian Baru. Sebenarnya tidak ya Bu ya. Tapi Tuhan Yesus lebih mau bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas, tapi actionnya ya Bu ya, actionnya untuk peduli kepada orang gitu ya. Belas kasihan. Ya, belas kasihan orang. Ya. Jadi Sobat Muda jangan sampai salah artikan ya penjelasan tadi Bu Febri tadi. Ya, benar yang banget. Karena hari Sabat itu sebenarnya kita melakukan bukannya menjadi patokan untuk tidak melakukan aktivitas gitu. Jadi yang dijelasin sama Bu Febri itu bisa membuat kita jadi lebih luas lagi. Gak kita menolong orang berarti kita salah satu udah melakukan tindakan Tuhan gitu kan Bu ya. Nah Bu, terus yang dimaksud dengan kuduskan, kenapa nggak pakai sucikan gitu Bu? Kenapa harus kuduskan? Maksudnya kata kudus di situ untuk mengenai hari Sabat itu apa sih Bu? Gitu. Ya, kalau dikatakan kudus, nah, saya akan memperagakan ya. Jadi ada beberapa barang-barang ya depan saya nih. Kudus, supaya kita bisa mengerti makna kudus. Ada pulpen, ada pot kembang warna unyu-unyu dan HP. Kemudian salah satu barang akan saya pisahkan ke sana dia. Dia tidak akan saya gabungkan. Dia sendiri. Tidak ada yang diletakkan barang-barang lain diletakkan bersamaan dengan pulpen ini. Dia hanya sendiri. Dan dikhususkan hanya untuk dipakai menulis, nggak boleh dipakai untuk sesuatu yang lain. Apakah itu korek kuping kah, ya, garuk-garuk, nggak boleh. Khusus untuk menulis saja. Nah, jadi pengertian saya kembalikan dulu ya supaya cantik pemandangan. Ya, jadi seperti itu makna kudus. Dia harus dipisahkan dari berbagai hal yang lain.
Sama halnya ketika pengertian kata kudus ditujukan kepada kita manusia. Kuduskanlah dirimu. Jadi meskipun kita berada di dalam dunia ini, hidup kita, hati kita, pikiran kita, tubuh kita juga harus kudus. Artinya tidak boleh dicemari, tidak boleh diapa-apain gitu loh. Tidak boleh dinodai, dia harus dipisahkan. Meskipun kita hidup di dalam dunia, kita harus tetap mempunyai hidup yang terpisah dengan dunia, hawa nafsu, dosa, dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan hari Sabat. Hari Sabat itu harus menjadi hari yang istimewa, hari yang spesial, hari di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Hari di mana kita kembali mengingat, aduh Tuhan, udah lewat 1 minggu. Tuhan sudah menyertai saya dalam pekerjaan saya, dalam pendidikan saya, dalam segala sesuatu yang saya sudah lewati. Sama halnya kita diajak untuk menghayati di mana Allah sudah menciptakan 6 hari lamanya alam semesta ini termasuk kita manusia. Di hari yang ke-7 Allah memberkati semuanya. Nah, di hari Sabat itu kita diajak untuk bersyukur. Kalau bukan Tuhan yang sudah menyertai kita melewati hari-hari itu sampai di hari Sabat itu, maka kita tidak akan pernah ada pada hari ini sebagaimana kita ada dan kembali lagi mengucap syukur karena itu. Jadi kalau dikatakan ingat kita ya, hari Sabat itu kita harus memberikan waktu untuk Tuhan. Lalu kuduskan. Jangan kita mengutamakan pekerjaan yang lain, kegiatan yang lain di dalam hari Sabat. Tuhan Yesus berfirman bahwa Tuhan atas hari Sabat. Bukan manusia untuk hari Sabat. Tetapi hari Sabat itu kita harus memahami bahwa ini harinya Tuhan. Oke deh, kita punya rencana mau bikin ini, kayaknya padat banget. Tapi harus utamakan Tuhan dulu. Ini masih ada kaitannya kalau nggak salah kayaknya saya juga deh yang waktu memberikan episode pertama ya tentang hukum yang pertama. Hukum yang pertama itu apa ya bunyinya ya? Sudah pada lupa. Sobat muda yang di rumah masih ingat nggak? Ya. Jadi kaitannya begitu bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, gitu kan? Kita diajak supaya jangan menjadikan apa yang ada di dalam dunia ini saingannya Tuhan gitu loh. Jadi di hari Sabat harus benar-benar kita berikan untuk Tuhan. Pertama-tama tuh untuk Tuhan. Pertama-tama kita harus luangkan waktu untuk Tuhan. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari-hari yang sudah saya lewati, Tuhan selalu bersama dengan saya, menyertai dan memberkati, bla 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 dan sebagainya. Kita mengucap syukur dan Tuhan berkati untuk saya memasuki minggu yang baru. Kembali lagi kita mengucap syukur di hari Sabat. Kita mengingat betapa baiknya Tuhan. Setelah diingat lalu dikuduskan hari itu. Ini hari di mana saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ini hari di mana saya mengingat semua penyertaan Tuhan di setiap hari yang sudah saya lewati. Begitu loh. Tapi kenapa pakai kata kudus? Kenapa nggak suci? Beda Bu, emang suci dan kudus. Kira-kira gantian saya yang nanya ya. Ya, karena kalian kan pasti udah pada pinter-pinter semua. Apa bedanya kudus dan suci? Emang enak ya. Bedanya kata-katanya. Iyalah pasti. Kudus dari K, suci dari S. Itu beda banget itu, ya. Gitu. Jadi Apa kudus bedanya? sama suci sama Bu. Ya, kalau suci itu kan, ini warna putih banget. Putih itu menandakan kesucian, bersih dan kesucian. Ya. Ya, pengertiannya sih sebenarnya sama aja ya. Suci itu kan berarti menunjukkan dia bersih.
dia nggak kotor begitu, Ternodai. nggak ternodai, tidak tercemar. Ya. Tetapi kalau kata kudus ini lebih mempunyai makna bahwa dia harus benar-benar dipisahkan. Berarti itu sama juga menunjukkan kayak Allah gitu ya. Allah itu kan kudus, makanya Ya, kalau mau mengatakan Allah itu pakai kudus gitu ya. Kudus. Allah itu kudus gitu. Jarang suci kayaknya itu nggak mungkin ada Allah lebih itu kepada ya lebih kepada apa ya, menunjukkan sesuatu ya, keterangan. Misalnya kita lihat oh warna putih itu menandakan kesucian. suci. Kan nggak mungkin kita pakai oh warna putih itu menandakan kekudusan. Kan nggak mungkin gitu. Iya. Ya, mungkin Berarti pengertiannya seperti itu. Intinya gini, kekudusan itu adalah sifat atau eksistensi dari Nah itu Tuhan Allah itu tahu sendiri, lah, ya, Bu, ya. nanya sama ibu lagi. Sebenarnya sih nggak bingung gitu ya. muter-muter doang sama ibu. Iya. Oleh karena itu ya biar sama-sama sobat belajar kita muda nih. tuh mungkin ada juga yang bertanya-tanya, Bu, apa sih bedanya suci dan kudus gitu kan, pas sama-sama Nah. aja. Kenapa nggak pakai suci? Kenapa harus kudus gitu kan? Berarti terjawab kan? Iya, berarti sobat Oke. muda juga di rumah Iya, terjawab. Nah, Terjawab, Bu, sobat muda. terus begini, Oke. apa hanya hari Minggu atau hari Sabat aja yang bisa dibilang harinya Tuhan atau hari yang dikuduskan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu nggak kudus, Bu, atau gimana? Nah, saya jadi ingat lagu ini. Hari Harinya Tuhan, ini, ya. hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Lanjut. Mari kita bersukaria, bersukaria. Asik. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Jadi gimana, Bu? Harusnya tadi ditutup gini. Semua hari harinya Tuhan. Jadi dari lirik lagu aja udah disetting tuh Lau sama Benge. Bahwa nggak ada hari khusus Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang dikatakan hari Tuhan. Semuanya harinya Tuhan. Maksudnya adalah ketika dikatakan bahwa semuanya hari itu harinya Tuhan, maka setiap hari harus Tuhan yang jadi utama dalam hidup kita. Ya kan, sobat muda ya. Jadi jangan hanya kita membatasi pemahaman kita dan pikiran kita, oh hari Sabat itu harinya Tuhan, berarti jatuh hanya pada hari Minggu aja. Berarti- Hari lain tuh bukan hari Tuhan. Berarti bukan berarti hari Minggu doang kita baik ya, Bu? Iya dong. Senin sampai Semua Sabtu kita nggak hari. baik. Iya, itulah yang namanya tomat. Apa itu Tobat, tomat? Kumat. Tobat, kumat. Ya. Tobat kumat. Kalau udah kayak tomat. gitu, jangan selalu bersikap bomat, Bodoh amat. Nggak boleh. Baik, Sebagai baik. sobat, saya bilangnya somat lagi kan. Sebagai sobat muda Kristen, sebagai anak muda Kristen, kita harus punya sikap dong. Ya, jangan selalu bomat deh, masa bodoh, emangnya EGP. Emang gue pikirin Ya, ya, tapi Bu. harus punya sikap sebagai pemudi Kristen. Ya, lanjut Lau. Benget mungkin Oh, ada iya. pertanyaan Benget. Enggak, saya menemukan aja sih. Jadi yang Ibu jelasin tadi itu semua hari itu spesial gitu buat Tuhan gitu kan. Ya, harus. Ya, jadi sobat-sobat muda mungkin yang masih kayak rebahan gitu kan. Mentang-mentang PPKM ya. Apa Daripada kata rebahan, salah? mendingan baca firman itu kan salah satu jadi PPKM pelan-pelan kian melar loh. ya. Bagus deh, topik kali ini tuh emang membuka banget kita tuh mengerti gitu, bukan sembarang hari Sabat itu apa. Berarti kita tuh kehidupan kita lagi ya Bu ya harus Ya, dikoreksi bahwa dari betul. Senin sampai Minggu, bukan Minggu doang kita harus berbuat baik, Yes. tapi Senin sampai Minggu kita mencerminkan anak Setiap Tuhan, hari. lakukan kebaikan, menolong orang gitu ya Bu ya, bukan cuman hari Sabat aja nih mengucap syukur karena Tuhan udah berkarya gitu kan, tapi dari Senin sampai Minggu pun kita harus mengucap syukur, kita pun harus mempedulikan satu dengan lainnya kayak gitu. Ini topik kali ini Bu sangat menarik nih untuk kita dibahas. Tapi ada nih Bu satu lagi yang mengganjal di saya. Kalau mengenai hari Sabat nih Bu, hari Sabat itu yang Yesus melakukan apa tadi tuh pekerjaan-pekerjaan kayak gitu kan. Tapi orang Yahudi, maksudnya nih orang Yahudi nih Bu, misalnya yang berpandangan gitu kan,
kan Yesus apa namanya? Kalau orang Kristen tuh percaya Yesus itu Allah, ya Yesus itu Allah. Orang Yahudi kan enggak. Terus enggak bentrokan itu Bu pendapatnya orang Yahudi dengan Yesus, apa yang Yesus lakukan gitu. Orang Yahudi kan percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, baru terus dia tuh masih benar-benar taat dengan hukum Taurat. Terus Yesus itu, sedangkan pendapat orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan, kayak gitu kan. Terus ibu juga mengatakan kayak gitu. Itu gimana menurut orang Yahudi terhadap apa yang dilakukan sama Yesus di hari Sabat kayak gitu Bu? Ya, karena bagi orang Yahudi bahwa Allah itu adalah satu. Ya, pemahaman bagi orang Yahudi bahwa Allah itu adalah satu, Allah itu Esa. Dan dalam masa perjanjian lama, kita pun mendapati bahwa tidak pernah dikatakan bahwa anak Allah, Mesias, dan Juru Selamat, begitu ya. Bahkan nama Yesus Kristus pun tidak ada kalau kita cari dan teliti di kitab-kitab perjanjian lama. Nah, nama Yesus itu baru muncul di Perjanjian baru. Tapi kalau di Perjanjian Lama itu kita bisa menjumpai ada nama anak Allah, Juru Selamat, Mesias, orang yang diurapi, penolong dan sebagainya. Karena memang dalam masa Perjanjian Lama ini tradisi Yahudi itulah yang sangat kental, bahwa mereka sama sekali tidak meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, tetap Allah saja. Nah, pemahaman ini ternyata baru muncul pada saat Perjanjian Baru berdasarkan nubuatan para nabi di kitab Perjanjian Lama, bahwa akan datang seorang Juru Selamat, tunas Isai. Nah, karena itu bagi orang-orang Yahudi, khususnya di masa Perjanjian Baru, ketika mereka mendapati bahwa Yesus Kristus ini dikatakan sebagai anak Allah, mereka tidak percaya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus sangat bertentangan dengan mereka. Ya pastinya Ibu, karena mereka menjunjung tinggi hukum Taurat, ya kan? Karena itu, sekarang kita buka Matius pasal 12. Matius pasal 12 ini yang tadi Laura sampaikan, bahwa murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ya, pasal 12 ya, Matius pasal 12. Kemudian Matius pasal 12 ayat 9 sampai ayat 15 bagian A. Di situ dikatakan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, kedua perikop ini mau menunjukkan bahwa ternyata tidak adanya pemahaman yang benar orang-orang Yahudi terhadap makna hari Sabat. Itu yang tadi Ibu jelaskan di awal ya. Mereka merayakan, mereka mengingat dan memuluskan hari Sabat. Tapi ada orang kelaparan, bodoh amat. Ada orang yang berada dalam kesusahan, mereka nggak peduli. Nah, sehingga Yesus menyinggung mereka bahwa makna Sabat yang sesungguhnya adalah ketika mereka juga memiliki belas kasihan kepada orang lain. Jadi di hari Sabat itulah Tuhan Yesus melihat ada orang yang lagi sakit, ada orang yang terluka, ada orang yang menderita, kok kita diam aja? Hanya karena kita pegang teguh hukum Taurat itu yang tidak boleh melakukan pekerjaan apa. Berarti istilahnya begini Bu, ketika Yesus hadir di tengah-tengah orang Yahudi, Yesus tuh mau mempercontohkan, mau memberitahukan hukum Taurat itu tuh bukan cuma hari Sabat, hari Sabat itu bukan hari Sabtu itu aja atau hari Minggu itu aja dilakukan, tapi kapan aja gitu ya Bu ya. Supaya mereka tuh lebih mengerti lagi prakteknya atau penerapannya lagi, actionnya gitu ya Bu. Oh ya Bu. Oke Bu, menarik banget topik kita kali ini di podcast kita kali ini. Mungkin sobat muda juga banyak yang penasaran Ibu untuk memberikan pertanyaan. Kami juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman AGP di rumah. Oke, kami bantu jawab, kami bantu bacakan pertanyaannya Bu. Oke Ibu, kita ada pertanyaan nih dari teman-teman AGP kita dari Elsa sektor 4. Elsa dengerin ya. Shalom Bu, saya mau tanya kira-kira yang dimaksud jangan melakukan pekerjaan itu apakah tidak boleh sama sekali bekerja di zaman itu? Lalu bagaimana mereka makan jika tidak bekerja? Oke. Ya, saya akan mencoba menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari Elsa tadi.
Nah, sebenarnya tadi sudah sama-sama kita dengarkan juga ya penjelasannya dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan 11 gitu ya. Nah, kalau kita mundur sedikit ya dari penjelasan itu tadi, bahwa bangsa Israel diajarkan untuk memberikan waktunya kepada Tuhan. Ya, ini berkaitan dengan penciptaan yang sudah Tuhan lakukan, menciptakan alam semesta, langit bumi, matahari, bulan bintang, tumbuhan hewan, bahkan manusia. Allah sudah mengerjakan tindakan penciptaan itu bagi umat manusia. Dan kemudian Allah berhenti di hari yang ke-7. Nah, di hari yang ke-7 itu Allah memberkati semua pekerjaan penciptaan yang telah Allah lakukan. Nah, ketika manusia diingatkan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat dan tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, tujuannya adalah supaya manusia atau bangsa Israel pada saat itu diingatkan untuk mengucap syukur kepada Allah. Ya. Nah, kalau dikatakan pada masa sekarang nih, yang seperti tadi Elsa bilang, kalau kita nggak kerja berarti kita nggak makan dong. Nah, maka pemahamannya adalah bahwa ketika kita mengingat dan menguduskan hari Sabat, bukan berarti juga kita tidak melakukan apa-apa. Misalnya kita nggak mandi, ya, kita nggak bersih-bersih badan dan sebagainya. Artinya pemahamannya sampai seperti itu, bahwa kita nggak boleh melakukan kegiatan dan aktivitas apapun. Ya. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa jangan kita lebih mengutamakan kegiatan, pekerjaan, dan aktivitas kita lebih daripada Tuhan. Hari Sabat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, dimaksudkan adalah supaya utamakan Tuhan lebih dulu. Melalui apa, Benget? Tentu saja melalui ibadah. Makanya dikatakan di hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita sudah mulai ibadah tatap muka, ya, tapi ada juga sih warga jemaat kita yang masih beribadah di rumah. Bukan berarti orang nggak ada yang lihat kok saya ibadah apa enggak, kan ibadah online ini. Bukan berarti kita asal-asalan juga beribadah. Tetap meskipun streaming dari rumah masing-masing, kita sikap beribadah ya layaknya kita datang ke gereja, gitu kan. Ibadah itu kan berarti ada secara ritual yang kita lakukan. Kita datang beribadah, tetapi ibadah juga secara aktual. Kegiatan kehidupan kita sehari-hari juga dikatakan sebagai ibadah. Nah, ketika aktual kita sedang beribadah, dikatakan bahwa kita sedang mempraktekkan ibadah, tentunya seperti yang tadi Lau bilang, tidak hanya di hari Sabat atau di hari Minggu, tetapi semua hari kita pahami inilah harinya Tuhan, kita khususkan untuk Tuhan. Setiap hari Tuhan yang harus jadi nomor satu. Elsa, sudah terjawab? Nah, jadi Bu, intisari dari topik kita pada episode kali ini tuh apa sih, Bu? Ya, secara singkat dan sederhana saja saya sampaikan buat sobat muda, buat Lau dan juga buat Benget, bahwa saat kita memahami ingat dan kuduskanlah hari Sabat, mari kita pahami bersama-sama bahwa kita diajak untuk memberikan waktu kita untuk Tuhan. Tuhan sudah mengerjakan penciptaannya bagi kita, menciptakan alam semesta ini untuk kita, dan Ia berhenti di hari yang ke-7, memberkati dan mengucap syukur. Nah, ketika di hari Sabat kita diajak untuk berhenti dan tidak melakukan apa-apa, bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, tetapi di hari itu kita diajak untuk mengucap syukur buat pertolongan Tuhan dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jadi makna hari Sabat itu bukan hanya sekedar hari istirahat, tanggal merah, jadi kita nggak usah ngapa-ngapain. Ibadah juga kita nggak mau. Orang hari libur kok, hari istirahat. Jadi hari istirahat itu bukan berarti tanpa tujuan dan tanpa fokus kita kepada Tuhan. Tetap kudu hari istirahat, tetap kita harus fokus kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segalanya. Wah, berarti menarik banget Bu. Udah sedikit paham, bukan sedikit lagi,
banyak paham. Puji Betul itu ya. Banyak paham mengenai ingatlah dan kuduskanlah Kuduskanlah hari hari Sabat. Ya, terima kasih Bu untuk Sama-sama, jawabannya Wow. yang membantu Terima kami kasih, berdua Bu. di sini Sama-sama, dan sobat Bengen. muda di rumah. Ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyampaikan pertanyaannya. Nah, buat teman-teman yang Q&A-nya belum terjawab, tenang. Kita masih ada episode selanjutnya di minggu keempat. Nggak kerasa ya kita udah 30 atau 40 menit, bahkan hampir mau lama banget kita ngobrol-ngobrol Bu ya. Terima kasih banyak juga untuk Bu Febri yang udah menyempatkan waktunya, udah ngobrol sama kita. Saya juga senang bisa ngobrol bareng dengan kalian berdua dan bisa menghilangkan sedikit kebingungan tadi. Ya, terima kasih juga untuk setiap pendengar podcast Gerda Talks. Jangan lupa kita akan ada lagi di minggu keempat bulan depan. Dan teman-teman juga bisa mengaksesnya di melalui YouTube Gerakan Pemuda Petra atau aplikasi Spotify yang kalian punya. Jamnya tetap sama ya. Oh ya, Adi, Bu Febri, kita punya jargon dulu nih. Apa tuh misalnya- jargonnya? Kalau misalnya aku bilang Gerda Talk, Uh-uh. Bu Febri sama Audi bilang Gerakan Pemuda Talk. Oh, gitu. oke. Siap ya, Kita Bu? siap ya? Oke, siap. Oke. Tangannya gimana? Iya. Begini atau begini? Gini aja deh. Begini. Gerakan Pemuda Talk. Tangan dua, tangan satu, bebas. Bebas. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, siap. Gerda Talk, Gerakan Pemuda Pemuda Talk. Talks. Sampai jumpa. Tanya Yesus Bless memberkati. you. Sarang.